Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, soal pertama. PT Kartika membuka usaha jual beli ayam dan bebek dengan modal 300 juta secara tunai atau cash. Sehingga jurnalnya cash-nya bertambah di debit, itu cash 1.001 sebesar 300 juta di debit. Modal di setor referensinya 3101 itu di kredit karena utang atau modal bertambah itu di kredit. Sehingga Bapak Ibu ke sheet jurnal isi debitnya 300 juta. Kreditnya juga demikian 300 juta. Nah, Bapak Ibu, ini kita udah isi ya jurnalnya. Kita bisa lihat di sheet akun bertambah, cash-nya menjadi 300 juta. Tadi kan masih kosong. Ini saya kosongin. Nah, di sheet akun, karena ini datanya perusahaan masih baru, kan di sheet akun datanya itu masih kosong. Nah, sehingga kalau kita di jurnal kita isi 300 juta, nanti untuk referensi 1.001 bertambah 300 juta. Untuk referensi modal di setor 3101 itu juga ikut bertambah 300 juta, tapi dia posisinya di kredit. Sehingga nanti di laporan posisi keuangan cash-nya 300 juta, WP working paper yang 10, modal di setor juga ikut 300 juta. Ini dia. Modal di setor 300 juta. Sehingga di LPM modal di setornya juga ikut terinput 300 juta. Karena tadi kita udah masukin rumusnya. Semua yang ada di laporan perubahan modal itu adalah inputan dari laporan posisi keuangan dan profit and loss atau laba rugi. Hanya di LAK saja, laporan arus kas yang akan kita edit lebih banyak. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Modal 1 Januari yang 300 juta tadi sebesar 250 juta disetor ke bank ZZZ. Sehingga saldo bank ZZZ itu bertambah 250 juta. Kasnya berkurang 250 juta. Karena kas itu kita setorkan ke saldo bank 250 juta. Sehingga jurnalnya 250 juta. Saldo kasnya juga 250 juta. Kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, kita coba perhatikan di sheet akun juga. Setelah kita input 2 jurnal. Bisa dilihat, untuk cash, sisanya 50 juta Bapak Ibu. Yang referensinya 1.001. Sedangkan saldo bank ZZZ yang saya merahin, itu 250 juta. Total cash-nya tetap 300 juta. Karena cash yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di bank itu adalah akumulasi WP-nya 10. Jadi tidak ada pengaruh. Ibarat pindah dari kantong kiri ke kantong kanan atau dari kantong kanan ke kantong kiri. Jadi uang kita tetap 300 juta. Sehingga di LPK, laporan posisi keuangan juga sama. 300 juta untuk kas, 300 juta modal di setor. Jadi nggak ada pengaruh Bapak Ibu. Karena ini cuman pindah kantong doang. Nah, kita lanjut ke voucher nomor 3. PT Kartika membeli ayam 1.000 ekor. Satu ekornya 10.000 dengan tunai kepada PT Ayam. Ingat, pas teori, jurnalnya apa? Persediaan barang ayam pada kas.
Kas-nya kan berkurang, persediaannya bertambah, sehingga persediaan di debit, kas di kredit. Persediaan barang ayam itu referensinya 1201, cash 1001, sehingga kita masukin ke jurnal. Persediaan barang ayam ada 1000 ekor, satu ekornya 10.000. Sehingga didapat angkanya 10 juta. Yang kreditnya cash juga sama 10 juta. Kita lihat di akun. Cash-nya tadi kan 50 juta. Kita udah keluarin sehingga jadinya 40 juta. Totalnya di bank 250 juta, cash yang kita pegang 40 juta, sehingga total bank kita dari 300 juta menjadi 290 juta. Tapi di persediaan barang ayam yang referensinya 1201 bertambah 10 juta. Sehingga nanti di laporan posisi keuangan, total kewajiban kita 300 juta tetap, di total aset juga 300 juta. Cuma dipisah doang. Cash-nya 290 juta, aset untuk persediaan barang 10 juta. Demikian jurnalnya. Jadi cara bacanya begini ya Bapak Ibu. Apa yang kita jurnal langsung otomatis masuk ke posting buku besar dan laporan posisi keuangan serta laporan perubahan modal kalau yang berkaitan dengan modal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, PT Kartika membeli bebek. Tadi ayam ya, sekarang bebek. 1000 ekor. Satu ekornya 20.000 dengan kredit, berarti secara utang. Kalau utang berarti dia kredit ya. Kepada PT beli bebek, kepada PT bebek. Oke. Berarti jurnalnya persediaan barang kita bertambah. Karena ini utang, berarti utang kita yang bertambah. 1000 ekor 20.000. Berarti sama dengan 1000 ekor dikali 20.000. Sehingga utangnya juga bertambah 20 juta. Kelihatan di akun juga Bapak Ibu. Di akun. Persediaan barang bebeknya bertambah, ada jadi 20 juta. Karena kita bukan menggunakan kas kita tetap utuh 40 juta dan 250 juta. Malah utang kita yang bertambah 20 juta. Makanya di LPK juga demikian. Persediaan barangnya jadi 30 juta karena 10 juta ayam, 20 juta bebek. Nah, ini juga utang ke PT bebek 20 juta. Oke, dapat dipahami ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tadi soal nomor 1 membuka saldo modal, terus setor uang ke bank, terus kita beli secara cash, kita beli secara kredit. Nah, nomor 5 kita meminjam uang. Kasusnya kita meminjam uang. PT Kartika meminjam uang cash kepada Bank ABC sebesar 50 juta dengan bunga per bulan 800.000 yang dibayar saat peminjaman. Berarti jurnalnya ada 2 Bapak Ibu. Kas di debit, utang di kredit untuk menerima uang cash tapi dengan cara berhutang. Terus jurnal yang kedua kita akui itu sebagai beban bunga dan kita bayar saat peminjaman. Berarti kas kita berkurang, kasnya di kredit 800.000. Jadi di jurnal Bapak Ibu lihat cash pada utang ke bank. Utang ke bank ABC itu 2201 referensinya. Berarti Bapak Ibu input 50 juta. Sehingga utangnya juga bertambah 50 juta. Terus beban bunga dibayar saat peminjaman. Berarti pada tanggal 6 Januari itu bayar bebannya langsung 800.000. Sehingga kita keluarin cash untuk bayar bunga 800.000.
Ini artinya apa? Kita cuma menerima uangnya sebesar 49.200.000. Bisa kelihatan Bapak Ibu. Tadi 40 juta cash kita. Sekarang jadi 89.200. Kenapa? Karena bertambah 49.200.000. Ini coba saya hapus yang 800.000. Kelihatan di akun 90 juta. Karena 40 juta uang kita sisa tadi karena kita udah beli cash ayam 10 juta, jadinya 40 juta kan, terus kita pinjam uang, berarti kita terima cash 50 juta. Berarti 90 juta uang kita. Terus kita bayar 800.000 bunganya saat pinjam. Bayar bunga dibuka ya. 800.000 sehingga 90 juta dikurang 800.000 hasilnya 89.200.000. Nah, di sini juga kelihatan Bapak Ibu. 50 juta utang ke bank A, B, C yang saya merahin. Oke. Terus beban bunganya karena kita udah akuin jadi masuk ke beban bunga 800.000. Di LPK kelihatan kalau beban itu masuknya ke laporan laba rugi 800.000. Oke. Soal nomor 6. PT Kartika meminjam uang cash kepada Bank ZZZ sebesar 70 juta dengan bunga per bulan 1.100.000 yang dibayar saat akhir bulan. Berarti dibayarnya bunganya itu pada tanggal 31 Januari 2020. Jurnalnya makin banyak Bapak Ibu. Karena kita bukan bayar beban bunganya pada saat peminjaman, tapi pada saat akhir bulan. Sehingga jurnalnya itu cash pada utang, kita terima uang, kita akui beban bunga. Beban bunga pada utang beban bunga, karena jatuh temponya akhir bulan, bukan lebih dari 1 periode. Lebih kurang dari 1 tahun. Berarti beban bunga pada utang beban bunga. Saat 31 Januari, utang beban bunganya kita hapus, cash-nya berkurang, karena kita bayar yang 1.100.000 itu. Oke, kita langsung ke jurnalnya. Kita ke jurnalnya. Jurnalnya ada 3. Yang pertama, 70 juta. Berarti kita minjam 70 juta. Berarti cash kita terima 70 juta. Utangnya bertambah 70 juta juga. Terus beban bunga 1.100.000, 1.100.000. Terus ke utang beban bunga juga sama 1.100.000. Kita lihat di sheet akun Bapak Ibu. 1.100.000. Tadi beban bunga kita kan 1.100.000 tambah 800.000 yang sebelumnya. Jadi totalnya 1.900.000. Ini dia 1.100.000, ini masih kita anggap sebagai utang karena kita belum bayar. Kita belum bayar cash ya. Kita belum bayar uangnya kepada pihak bank. Sehingga kita masih akui sebagai utang beban bunga, tapi jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sehingga saat kita bayar, kalau ini kan masih ada 1.100.000. Saya kuningin. Oke. Masih ada 1.100.000 ya. Kita balik ke jurnal. Nah, saat 31 Januari kita masuk 1.100.000. Kita lunasin. Berarti utang beban bunganya berkurang. Kalau utang berkurang, kewajiban berkurang itu di debit. Cash-nya juga berkurang 1.100.000 karena kita bayar secara cash. Kita lunasin ya akhir bulan. Sehingga nanti di akun, nih lihat yang saya kuningin tadi, jadi 0. Jadi utang beban bunga kita udah 0. Jadi kita udah bayar. Demikian ya Bapak Ibu untuk soal nomor 6. Kita masuk ke nomor 7. Soal nomor 7.
Kasusnya ini kita menjual barang dagangan kita. Berarti tanggal 8 Januari PT Kartika menerima cash atas pembelian ayam dari PT Beli Ayam sebanyak 400 ekor senilai 7 juta. Jadi jurnalnya ada 2. Kalau pembelian itu ada 1, persediaan pada cash atau persediaan pada utang. Kalau kita jual, berarti ada 2 jurnalnya. Penerimaan cash dan penyerahan persediaan kita. Cash-nya di debit, pendapatan atau penjualan di kredit. HPP di debit, persediaannya di kredit untuk pengeluaran persediaan. Jadi 400 ekor 7 juta. Kita terima uangnya 7 juta. Berarti jurnalnya adalah cash-nya 7 juta. Penjualannya juga 7 juta. Jurnal yang kedua, penyerahan persediaan kita. Penyerahan barang. 400 ekor. 400 ekor dikali modal kita tadi 10.000. Berarti dikali 10.000. 4 juta. Sama dengan 4 juta. Kita lihat di akun Bapak Ibu. Sama. Kelihatan harga pokok penjualan 4 juta. Pendapatan penjualannya 7 juta. Sehingga laba ruginya, lihat di laporan laba rugi. 7 juta dikurang 4 juta. Hasilnya 3 juta. Karena kita dapatnya 7 juta, harga pokok penjualan kita 4 juta. Sehingga kita masih ada laba kotornya 3 juta. Dikurangin beban-beban gaji, beban listrik, beban sewa misalnya, beban bunga. Sehingga laba bersih kita 1.100.000. Kalau ada pajak, baru nanti pajak. Jadi laba bersih yang benar-benar real, itu adalah dikurangin pajak. Kita lanjut ke soal nomor 8, Bapak Ibu. Soal nomor 8. PT Kartika menerima cash atas pembelian bebek sebanyak 250 ekor senilai 8.500.000. Jurnalnya sama kayak tadi. Cash pada pendapatan, HPP pada persediaan barang. Kalau tadi persediaan barang ayam 1201 referensinya, persediaan barang bebek itu 1202. Sehingga di jurnal Bapak Ibu 250 ekor 8.500.000. Kita terima uangnya 8.500.000. Pendapatannya juga tercatat 8.500.000. Harga pokok penjualan tadi 250 ekor dikali bebeknya 20.000 satu ekor, berarti 20.000. Karena tadi kita belinya 20.000 ya. Sehingga dapatnya 5 juta. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. 11 Januari 2020. PT Kartika menerima pembelian 500 ekor ayam 8 juta secara kredit. Dilunasi akhir bulan tanpa bunga. Dilunasi akhir bulan tanpa bunga. Itu janjinya. Sehingga jurnalnya nanti ada 3. Piutang di debit, pendapatan di kredit. HPP di debit, persediaan barang ayam di kredit. Nanti saat dilunasi, jurnalnya cash bertambah di debit, piutangnya kita kreditin di bawah. Ini jurnalnya cuma ada 2. Pura-puranya. Ini dia tidak lunasi. Ibaratnya ya. Oke, kita lihat ke jurnal. 500 ekor, 8 juta. Ayam ya. 8 juta kita input angkanya. 8 juta. Yang ini juga 8 juta. Piutang PT Beli Ayam dan pendapatan. Selanjutnya,
Harga pokok penjualan sama dengan 250 ekor. Sorry, tadi berapa ya? 500 ekor ayam. Berarti 500 dikali 10.000, 5 juta. Sama dengan ini. Kita lihat di sheet akun. Di sheet akun. Piutang 8 juta. Ini saya kuningin. Oke. Ini karena dia belum lunasin, otomatis tidak ada perubahan. Yang kuning ya, saya kuningin. Ini, oke. Nah, kita lihat ke jurnal. Ibaratnya dia lunasin 31 Januari. Berarti ini saya insert dulu Bapak Ibu. Bentar, sorry. Ctrl C. Saya insert, copy to shell. Ini tanggal 31 Januari. Ini juga sama. Oke. Nah, ini pada saat pelunasan berarti cash piutang. Cash itu 1.001. Piutang itu 11.01. Sehingga pada saat pelunasan ini tanpa bunga ya, 8 juta. Karena dia utangnya tadi 8 juta. Sehingga nanti di akun, lihat, 0. Karena 8 juta piutang awal, dikurangi 8 juta. Ini kalau dia lunasin, jadi kelihatan. Nah, ini ibaratnya dia lupa lunasin ya, jadi saya hapus. Saya delete lagi. Jadi di akunnya tetap ada 8 juta. Lihat yang kuning, sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Tanggal 12 Januari 2020. PT Kartika menerima pembelian 500 ekor bebek 14 juta secara kredit, dilunasi bulan depan dengan bunga 800.000. Jadi jurnalnya ada 4 Bapak Ibu. Saat penjualan, modalnya, pengakuan bunga, dan pelunasan di Februari 2020. Nah, karena ini bulan Januari, laporan untuk bulan Januari, jadi jurnalnya masih 3. Tapi nanti di jurnal, ini udah saya kuningin, untuk jurnal Februari, kelihatan. Oke, kita input satu persatu. 500 ekor, 14 juta. Berarti penjualannya 14 juta. Di sininya juga 14 juta. Piutang PT Beli Bebek untuk bunga. Bunganya 800.000. Sehingga untuk pendapatan lain-lainnya kita udah akui juga 800.000. Harga pokok penjualan tadi 500 ekor bebek ya, sama dengan 500 ekor bebek dikali 20.000. Hasilnya 10 juta. Oke. Kelihatan ya? Coba kita lihat akun 14.800.000. Ini saya normalin dulu. Oke. Piutang PT Beli Bebek 14.800.000 masih ada ya? Masih ada piutang ya, karena dia belum lunasin. Misalnya kita lunasinnya di Januari. Rupanya di Januari deh dia lunasin. Berarti cash-nya 1.001. Akunnya 11. Akunnya 10. WP-nya 10. Piutang PT Beli Bebek 11.02. WP-nya 11. Kenapa 14.800.000? Karena utangnya 14 juta. Ditambah bunga 800.000. Jadi yang harus dilunasi 14.800.000. Jadi kita input 14.800.000. Ini juga demikian.
piutangnya jadi lunas 14.800.000. Kita lihat di akun. Kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi 0. Piutang PT Beli Bebek saldo akhirnya di 31 Januari 0 karena udah dilunasin. Tapi ini belum dilunasin. Jadi jurnalnya kita delete. Jadi masih ada di akun 14.800.000. Oke. Ke soal nomor 11. Soal nomor 11, tanggal 13 Januari. PT Kartika membeli bangunan atau kandang seharga 12 juta dengan estimasi masa pakai 10 tahun. Jadi jurnalnya ada 2. Bangunan pada cash, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi. 12 juta 10 tahun. Berarti saat beli 12 juta, bangunannya bertambah, cash-nya berkurang 12 juta. Beban penyusutan sama dengan nilainya 12 juta dibagi 10 tahun kan? 10 tahun berarti dibagi 10 tahun, per bulannya berapa? Dibagi 12. Berarti jurnalnya, angkanya, beban penyusutan di bulan Januari 2020 adalah 100.000. Caranya tadi gimana? Modalnya belinya berapa? 12 juta. Beban penyusutannya dibagiin aja per jumlah masa pakai. Kalau ada tahun, berarti dibagi 10 tahun. Kalau bulan, berarti dibagi 12 lagi. Bisa dibagi 120 atau dibagi 10, dibagi 12. Sama aja. Oke. Ini untuk di sini. Nah, kita lihat di LPK-nya, Bapak Ibu. Di aset bangunan. Kelihatan ya? Nih, saya orenin. Oke. Kelihatan ya, Bapak Ibu? 12 juta. Akumulasi depresiasi bangunan 100.000, tapi minus. Sehingga bangunan itu di 31 Januari adalah 11.900.000. Jadi kalau Bapak Ibu jual 12.500.000 bangunannya, kandangnya berarti Bapak Ibu untung 600.000. Kalau Bapak Ibu jual 11 juta berarti Bapak Ibu rugi 900.000. Soal selanjutnya, nomor 12. PT Kartika membeli tanah atau kandang seharga 50 juta. Khusus untuk tanah itu tidak ada beban penyusutan. Sehingga jurnalnya hanya 1 tanah pada cash 50 juta. Jadi Bapak Ibu tinggal input 50 juta. Demikian juga untuk yang kreditnya. Selanjutnya, kasus selanjutnya. PT Kartika menarik cash dari Bank Z sebesar 130 juta. Jadi saldo banknya dia cairin untuk nambah kas di perusahaan sebesar 130 juta. Jurnalnya apa? Kasnya bertambah, bank jet-jetnya saldo banknya aja itu berkurang 130 juta. Jadi Bapak Ibu input 130 juta. Yang ini juga 130 juta. Voucher nomor 14. Pembagian dividen kepada pemilik sebesar 5 juta. Berarti jurnalnya adalah dividen pada cash. Sehingga dividennya di debit 5 juta. Cashnya dibayar 5 juta. Sehingga jurnalnya demikian. Nah, ibaratnya kalau kita sudah jurnal ini semua Bapak Ibu, berarti laporan di buku besar kita udah selesai, udah terinput kan, ini udah banyak inputannya. Di laporan posisi keuangan juga otomatis terinput. Bapak Ibu bisa lihat total aset 447.300.000. Total kewajiban dan ekuitas 447.300.000 juga. Berarti sudah balance. Ingat, biarpun sudah balance, itu karena apa? Karena di jurnal kita juga balance. Debit dan kredit kita sama. Tapi belum tentu laporan posisi keuangannya benar. Karena jurnal kita bisa saja kayak ini, dividen. Atau misalnya
ini cash, tapi Bapak Ibu inputnya 1101, masuknya ke piutang. Pasti tetap balance kan? 447.300, 447.300. Tapi piutangnya jadi 72.800.000. Karena apa? Karena yang ini padahal kita harusnya ke cash 50 juta, tapi masuknya ke piutang 1101 yang saya orenin. Oke, ini. Lihat, pengaruhnya pasti beda. Cashnya 306, 600.000. Tapi kalau kita balikin 1001, nanti jadinya cashnya 356, 600. Karena ini yang benar. Makanya, biarpun balance, sudah balance, tapi kalau Bapak Ibu referensi dan working papernya salah, input, salah masuk kamar, biarpun benar, bisa jadi laporannya salah. Karena belum akurat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke laporan khusus untuk pembuatan laporan posisi keuangan, profit and loss, bahas laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Ini kita jurnalnya kita anggap udah selesai. Jadi semua transaksinya udah selesai semua sampai 14 ini. Oke ya Bapak Ibu.